Ya, ini terima kasih ya Coach Jos. Ini menjadi bahasan terakhir di malam hari ini. Ada kunci promosi Yusuf gitu ya. Jadi nanti ada 5. Ada 5 hal yang menjadi kunci promosi Yusuf. Saya punya waktu 20 menit kira-kira. Nah, untuk yang pertama kita bicara mengenai jabatan Yusuf. Jabatan Yusuf itu apa sih? Dan ini kita lihat dari ayatnya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya, memberikan pakaian dan digantungkannya dengan kalung emas. Firaun menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua dan bersila orang yang di depan Yusuf dengan kata hormat. Dan Firaun juga berkata bahwa tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Jadi semua orang itu mesti diketahui oleh Yusuf, dalam artian Yusuf memang punya jabatan di sana. Nah, sekarang apa jabatan Yusuf? Jabatan Yusuf setara dengan wasir atau perdana menteri. Dia diangkat secara efektif, ini teks dari dinasti ke-18 untuk menjelaskan jabatan wasir gitu ya. Untuk diskusi penuh tentang jabatan tersebut atau kantor tersirat di situ. Jadi wasir itu adalah pejabat tertinggi di Mesir kuno untuk melayani Firaun selama Old, Middle, dan New Kingdom. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Yusuf itu seorang perdana menteri. Dengan menerima cincin materai Firaun, Yusuf diangkat menjadi wasir Mesir dan dia pembawa materai raja pada Mesir bawah, yang bagian selatannya. Dan kalung emas adalah simbol jabatan tinggi di Mesir kuno. Nah, keretanya yang kedua, pada acara-acara publik, raja diikuti oleh sebuah kereta yang kosong. Atau kereta yang disebutkan di sini diperuntukkan bagi orang yang bermartabat setelah raja. Atau mungkin berarti ayah dari raja atau ayah yang lembut. Nah, dalam hal ini lebih dikuatkan lagi bahwa jabatan dari Yusuf itu adalah penguasa atau orang tertinggi kedua setelah Firaun. Ini bukti-bukti yang berusaha disajikan. Kunci promosi Yusuf untuk yang pertama adalah ketepatan. Jadi masa hidup Yusuf itu pada zaman dinasti Hiksos. Dinasti Hiksos itu punya pemimpin saat itu Firaun bukan orang asli Mesir, kan? Nah, apa yang terjadi di sini? Diawali dari sorry. Nah, apa yang terjadi di sini? Diawali dari Yusuf itu dibuang ke Mesir, kemudian dia bisa bekerja di rumah Potifar dan kemudian dia juga bisa mengatur penjara. Itu yang membuat Yusuf itu bisa naik menjadi perdana menteri. Seandainya misalkan Yusuf itu hidup di zaman sebelum dinasti Hiksos atau malah setelahnya dari dinasti Hiksos, dia tidak punya kesempatan untuk menjadi perdana menteri di sana karena memang tidak terbuka untuk orang lain, orang di luar Mesir. Nah, seandainya Yusuf itu tidak dapat menjadi perdana menteri, barangkali ceritanya akan berbeda. Dan kelaparan itu akan menewaskan banyak orang. Mesir aja nggak selamat, apalagi seluruh orang di bumi yang dia kelaparan, gitu kan. Jadi inilah sebuah ketepatan ya, ketepatan waktunya juga tepat dan bagaimana Yusuf itu setia dalam menjalani panggilannya. Dia punya ketepatan sikap gitu ya, mindset kalau bahasa kerennya. Dan selanjutnya adalah pengakuan juru minum bahwa dia menceritakan kepada Firaun mengenai Yusuf yang dulu dia janjikan akan diceritakan kepada Firaun. Jadi hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Dan pada terjemahan yang bahasa Inggris, I confess my sin. Jadi di sini memang betul bahwa dia ingin menceritakan dosanya, betapa dia itu menyesal gitu ya, bahwa dia tidak dari awal menceritakan mengenai Yusuf itu. Kepala pelayan diingatkan akan mimpinya sendiri melalui mimpi raja. Dan berkata, aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku. Nah, ini Santo Ambrosius dari Milan mengatakan bahwa pengakuan itu memang terlambat, tetapi itu benar. Dan dilihat bahwa pertobatan juru minum ini membawa keselamatan kepada Yusuf. Di pertobatan dari
juru minum ini malah menyelamatkan Yusuf dari penjara, gitu ya. Nah, di sini ada kisah tulisan yang menarik dari Santo Paulus bahwa jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, tapi ketika orang itu berduka cita, itu membuat pertobatan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Dan hasilnya adalah kita semua bersungguh-sungguh berusaha untuk menjernihkan kekeruhan, menjadi benci terhadap dosa, takut, rindu, menjadi bersemangat dan rela menghukum yang bersalah. Selanjutnya, kunci dari promosi Yusuf adalah campur tangan Tuhan. Bahwa di sini Yusuf tidak mengandalkan buku-buku ahli tafsir atau ahli-ahli sihir itu, bahwa Yusuf sendiri mengandalkan Tuhan dan Tuhan pun bekerja atas Yusuf. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi tapi tak seorang pun dapat mengartikannya. Dan telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Dan Yusuf pun menjawab bahwa bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dan secara lebih lengkap, tanpa Tuhan, bahwa Firaun itu tidak akan diberikan solusi yang tepat. Dan Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengungkapkan mimpi itu sendiri dari Firaun. Dan barangkali demikian juga yang terjadi dengan kita, gitu ya. Bahwa hanya Tuhan sendiri sebetulnya yang akan menunjukkan mimpi-mimpi kita pada saat ini. Dan selanjutnya, kemampuan Yusuf untuk menafsirkan mimpi Firaun dengan bantuan Tuhan itu sangat kontras dengan ahli sihir. Dan Tuhan bekerja jauh lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh kebijaksanaan manusia atau penipuan pintar manapun. Dan bahkan dalam Jerome Bible Commentary dikatakan bahwa Yusuf bahkan lebih hebat daripada penyihir Firaun. Inilah bukti-bukti teks gitu ya, yang menyatakan bahwa campur tangan Tuhan bekerja atas Yusuf, dan demikian dia bisa mengatasi dari ahli sihir aja nggak mampu, gitu kan. Nah sekarang Yusuf yang mampu. Nah, dan selanjutnya di ayat 38 dan 39 ini, berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Dan kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dan Firaun menyadari bahwa hal ini menjadi jelas bagi Yusuf melalui wahyu dari tempat tinggi. Dan cukup jelas dari pernyataan Firaun dan kemudian apa yang sudah dilakukan Yusuf, bahwa Tuhan itu mengarahkan dari balik layar. Mulai dari Yusuf berhasil di rumah Potifar, kemudian dia di penjara juga berhasil mengatur orang-orang jahat dan kepala penjara pun puas, dan kemudian dia diangkat jadi Perdana Menteri, gitu kan? Nah, itulah karya Allah yang terjadi pada diri Yusuf. Dan selanjutnya adalah diplomasi dan strategi. Nah, ini cukup unik sih. Di sini sebetulnya kata-kata Yusuf ya yang mengatakan kepada Firaun demikian. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan juga di ayat 34 dikatakan bahwa Yusuf menyarankan gitu ya. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, menempatkan penilik atas negeri ini. Dan kemudian menimbun gandum di kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Dan ini kata-kata Yusuf yang dikatakan kepada Firaun. Setelah Yusuf bisa menerjemahkan mimpi, and then what? Setelah itu apa sih? Dan Yusuf mengatakan, ya inilah strateginya kepada Firaun. Dan yang menarik adalah ketika Yusuf berkata, baiklah tuanku Firaun mencari seorang, nah dia itu sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan secara terbuka atas namanya. Dan dia pun tahu bahwa tidak ada orang lain yang dapat membuat persediaan yang sesuai untuk bencana besar yang akan menimpa mereka.
Yusuf memberikan sebuah gambaran tentang dirinya sendiri dan nasihat selanjutnya adalah berakal budi dan bijaksana. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana bisa Yusuf memberikan nasihat yang sedemikian lengkap kepada Firaun? Nah, dalam diskusi kami mengatakan bahwa Yusuf jelas bisa mengatur Mesir karena dia belajar dari rumah Potifar. Pertama-tama dia belajar di rumah Potifar. Dia tahu kebiasaan bangsa Mesir itu dalam hal menuai, dalam hal mengonsumsi makanannya, dalam hal menyimpan makanannya juga, mengatur makanan untuk satu rumah. Dia belajar itu di rumah Potifar. Dan kemudian ketika dia masuk ke penjara, dia mengatur orang-orang jahat. Dan bagaimana keadaan orang-orang di penjara itu, apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan, Yusuf itu tahu. Sehingga Yusuf itu dengan jelas bahwa dia harus menyimpan seberapa banyak, seperlimanya hanya untuk konsumsi saja dan sisanya disimpan dalam lumbung. Dan kemudian Yusuf sendiri yang akan mengatur sebagaimana dikatakan tadi Firaun, bertanglah pada Yusuf dan perbuatlah apa yang dia katakan kepadamu. Jadi sebenarnya Yusuf itu setelah mengalami banyak hal, atau dalam naskah tadi adalah dia diasingkan, kemudian gagal, kemudian berhasil lagi di pengasingan, itu semua adalah cara Tuhan gitu ya untuk membentuk pribadi Yusuf. Dan ketika Yusuf tahu apa yang harus dia lakukan, seperti inilah yang terjadi gitu ya, bahwa Yusuf memberikan interpretasi mimpi dan kemudian dia memberikan perencanaannya. Dan yang ujungnya adalah hasilnya. Nah, setelah perencanaan, setelah dilakukan, hasilnya gimana? Survive nggak selama 7 tahun itu? Dan ternyata survive. Diawali dari perencanaan, ada slide-nya. Diawali dari perencanaan, Firaun harus mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, menempatkan penilik atas negeri ini, menimbun gandum serta menyimpannya, dan supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Dan setelah dari tahap perencanaan ini, tahap pelaksanaan. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan, disimpan di kota-kota, dan kemudian dia menimbun gandum seperti pasir di laut. Dan yang terakhir adalah hasilnya. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, maka dalam segala negeri ada kelaparan, tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Dan ketika rakyat Mesir meminta kepada Firaun, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakan kepadamu. Nah ini kalau dari saudara-saudara Yusuf yang ke Mesir itu mungkin di tahun ke-3 atau tahun ke-4 gitu ya, baru nyampe, baru persediaan makanan di tempat mereka tuh habis. Dan di negeri Mesir tuh masih ada makanan. Jadi kita bisa lihat bahwa hasilnya yang dikatakan Yusuf itu setelah direncanakan, dilaksanakan juga bagaimana dia mau manajemen makanan di Mesir. Dan dia bisa selamat gitu ya, selama 7 tahun itu. Dan untuk yang terakhir adalah bahwa Yusuf ini adalah seorang yang tahan uji. Santo Yohanes Chrysostomus. Perhatikan segera berapa banyak sih penghargaan yang Yusuf nikmati sejak awal. Dan setelah sepenuhnya dimurnikan oleh ketekunan, keluar dari penjara seperti sepotong emas yang berkilauan. Dia dibawa ke hadapan Firaun. Nah, Paulus pun juga berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan sebuah ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan demikian juga Yusuf menanggung kesengsaraan dengan ketekunan, dan ketekunan memberinya tahan uji. Dan memiliki tahan uji seperti itu, dia bertindak dengan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakannya. Dan barangkali inilah yang menjadi refleksi paling utama di malam hari ini bagi saya, tahan uji. Bagaimana ketika saya barangkali melihat ibu bapak dan teman-teman melihat di media sosial, Profesor Renat Kasali pun juga pernah mengatakan bahwa anak-anak sekarang kenapa sih perlu self healing lebih banyak gitu kan? Sedikit-sedikit kok kayaknya ada masalah mental sih. Barangkali kita tidak tahan uji. Anak-anak sekarang, dan saya pun harus menunjuk diri saya sendiri, barangkali saya pun juga tidak tahan uji.
Dan dalam tokoh Yusuf ini yang mana sudah dijelaskan oleh Kojo sebelumnya bahwa Yusuf ini bukan tokoh fiktif gitu ya. Kalau Superman tahan uji mah ya biasa, dia punya kekuatan super. Tapi kalau Yusuf yang manusia biasa tahan uji, mengapa kita tidak? Jadi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Serta tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita gitu ya. Bahwa kita bisa berharap aja. Kita punya keinginan aja tadi, seperti yang dibilang oleh Mas Edward. Kita punya keinginan, dan ketika keinginan itu bersatu dengan kebutuhan, nah jadilah. Jadi dalam hal ini yang menjadi refleksi saya yang paling besar, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, setelah mendengar ini, janganlah kita pernah putus asa di tengah kesusahan atau menjadi frustasi dengan mengikuti nalar. Marilah kita memberikan bukti ketahanan yang sehat dan dikuatkan oleh harapan. Dan untuk inilah sebenarnya semua orang suci itu telah dihormati. Dan untuk yang terakhir, perhatikan bukan pada kesusahan itu, tapi apa sih keuntungan yang diperoleh kita darinya. Jadi jangan perhatikan bahwa kenapa sih aku susah, tapi bertanyalah, apa sih yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Apa sih yang bisa saya pelajari dari orang ini? Kalau kita bertemu dengan orang yang menyebalkan, kalau kita bertemu dengan orang-orang barangkali itu musuh atau apapun gitu, rasanya tidak sesuai dengan keinginan kita, bertanya apa sih yang sebenarnya kita bisa pelajari. Dan itu akan menimbulkan suatu sifat resilience, tahan uji ya, tahan banting itu tadi. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh Yusuf kepada kita semua. Dan inilah sebagai penutup, ringkasannya adalah 5 kunci promosi Yusuf. Yang pertama adalah ketepatan, bahwa dia secara waktu dia tepat di dinasti Hyksos, dia terbuka dinasti itu kepada orang asing, orang di luar Mesir, dan Yusuf pun punya mindset atau sikap yang tepat dalam menghadapi setiap masalahnya. Dia tidak menghindari masalah, dia menghadapi masalah terus-menerus. Dan yang kemudian pertobatan dari seorang juru minum. Pertobatan juru minum itu malah membawa keselamatan kepada Yusuf. Dan demikian pada kalimat lupa. Iman tanpa perbuatan hakikatnya itu adalah mati. Tapi kita mengaku kita beriman kepada Tuhan. Kita mengaku kita mengimani, doa setiap hari, baca kitab suci. Tapi kita bertobat nggak sih? Ada nggak suatu perubahan dalam hidup kita misalnya setelah mendengar presentasi ini, atau setelah kita berdiskusi mengenai Yusuf, keluar dari ini ada nggak sebuah pertobatan atau niat yang kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau bagi saya mengakui bahwa saya belum punya tahan uji yang, ya saya masih dibentuk gitu ya. Kalau mengikuti cerita Yusuf itu, mungkin saya masih di rumah Potifar lah, yang mungkin habis ini dimasukkan ke penjara gitu ya. Nah, tapi saya pun masih berproses dalam hal tahan uji itu. Begitu mengenai pertobatan. Dan yang kemudian yang ketiga adalah campur tangan Tuhan. Dan yang keempat, diplomasi dan strategi, bahwa Yusuf tahu apa yang harus dia lakukan, dan kemudian dia mengatakan itu secara terus terang kepada Firaun. Dan yang terakhir, yang menjadi refleksi saya secara pribadi, dan ini akan benar-benar saya bawa dalam doa, adalah mengenai tahan uji. Sebab kesengsaraan membawa pada ketekunan, dan ketekunan itu membawa tahan uji. Jadi kalau kita masih merasa kok gini banget ya, barangkali kita belum cukup tekun untuk itu. Nah, ya seperti kata Kak Yusnit ya, berarti kalau belum tahan uji berarti masih kurang tekun ya. Iya, kurang tekun. Kurang tekun apa? Nah, banyak. Barangkali kurang tekun dalam hal berdoa, kurang tekun dalam hal percaya kepada Tuhan. Ini kata-kata saya itu gampang diucapkan tapi sulit gitu ya dilakukan. Demikian juga untuk saya sendiri sebetulnya, Ibu Bapak dan teman-teman. Jadi jangan khawatir, saya pun juga masih berproses. Tapi 5 kunci promosi Yusuf ini yang benar-benar
apa ya, yang benar-benar menjadi ya inilah harapan gitu ya. Setelah Yusuf tepat, mindsetnya juga, waktunya juga, kemudian dia didukung oleh pertobatan dari juru minum. Jangan lupa bahwa Tuhan itu selalu menjaga kita dari belakang. Dan yang terakhir adalah ini tadi, diplomasi dan strategi gitu ya. Bahwa ya kita tulus boleh, tapi jangan lupa kita harus cerdik gitu kan. Jangan tulus terus tapi nggak cerdik-cerdik ya, sama aja. Jadi diplomasi dan strategi ini juga perlu. Walaupun interpretasinya berbeda sih. Dan yang terakhir yang paling utama adalah tahan uji. Tahan uji itu artinya setia gitu ya. Setia. Dan sebagaimana, dan kalau kita mencontoh cerita yang lain, misalkan Tuhan Yesus atau Paulus, itu semuanya itu adalah orang-orang yang setia. Nah, dan ini adalah review hanya 2 ini sebetulnya, tapi pembahasan kita pas sampai jam 9. Ya, saya paskan sih. Yusuf bin Yakub itu tokoh fiktif atau tokoh sejarah? Dia tokoh sejarah. Hidup sekitar tahun 1700 sampai 1900 Masehi, dan dia hidup dalam pemerintahan dinasti Hyksos. Dan bagi saya ini penting, karena mengetahui bahwa Yusuf itu adalah tokoh sejarah, kita bisa mempelajari poin yang kedua, yaitu kunci promosi. Bahwa Yusuf ini memang manusia, dan kita pun bisa mencontoh Yusuf. Ketepatan, pertobatan, campur tangan Tuhan, diplomasi dan strategi, dan yang terakhir adalah tahan uji. Setia, tidak mengeluh. Seandainya kita mengalami sengsara, bertanya apa sih yang sebenarnya kita pelajari, apa sih yang kurang, apa sih sikap hati saya yang belum pas. Seperti kata Coach Jos tadi, seandainya Yusuf itu tokoh fiktif, ya pasti tokoh fiktif itu akan tahan uji. Karena sudah dilengkapi dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Tapi karena Yusuf itu manusia dan dia punya hati yang tepat, maka semestinya kita bisa mencontoh juga sebagaimana dicontohkan dalam poin kedua ini, kunci promosi Yusuf. Ini bagus banget nih. Kalau bagi saya ini bagus banget. Ketepatan, pertobatan, campur tangan Tuhan, diplomasi dan strategi, dan yang terakhir adalah kesetiaan, tahan uji. Nah, barangkali kita sudah sampai pada akhir dari acara. Sudah jam 9 juga, mungkin saya Coach Jos dan Kak Bertus tidak membuka untuk sesi tambahan kesaksian dan pertanyaan gitu ya. Barangkali review sebelum ini menjadi refleksi kita sebelum tidur. Barangkali kita juga punya niat-niat yang sudah kita bangun setelah kita keluar dari ruangan ini, setelah kita berdiskusi mengenai perjuangan Yusuf dalam mengatasi hidupnya sendiri. Nah, apa sekarang niat yang mau saya bangun, niat yang ingin kita semua lakukan? Apakah kita ingin makin setia, ataukah kita ingin menekankan pada campur tangan Tuhan? Saya belum gitu dalam campur tangan Tuhan misalnya, atau saya kurang cerdik, kurang bisa berdiplomasi dan berstrategi, ya bisa jadi. Apa yang menjadi poin refleksi bagi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian? Dan untuk yang terakhir, ini ada pengumuman dari House of Praise bahwa besok Jumat kita selalu ada Rosario jam 8 malam ya biasanya ya. Terus kemudian hari Selasa 29 Februari, bukannya 1 Maret ya? 1 Maret itu. 1 Maret harusnya. 1 Maret. 1 Maret itu Praise and Worship. Kemudian hari Kamis 3 Maret persekutuan doa. Dan kita adakan jazz lagi 2 minggu setelah ini, yaitu 10 Maret. Kita bahas mengenai saudara-saudara Yusuf yang pergi ke Mesir. Dukung kita, PDF materi Jazz Hope ada di link Google Drive, YouTube rekaman, dan juga Instagram @house.of.praise. Marilah teman-teman, kita renungkan sejenak apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Kita belajar mengenai Yusuf, bahwa sudah diberikan banyak bukti bahwa Yusuf itu adalah tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif.
Dan Yusuf pun mengalami banyak sekali kesengsaraan, tapi dia menemukan kesetiaan, dia menemukan momennya juga tepat. Apa yang bisa kita pelajari dari hari ini? Apa yang menjadi niat kita? Sebelum kita berdoa, kita hening sejenak. Kita renungkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku, sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka karena pengkhianatan. Luka karena penolakan. Luka karena pelecehan. Luka karena penghinaan. Biarlah dengan darahmu kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku dan istilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Mikael, lindungilah kami. Santo Rafael, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.